Sekarang lagi ngetren gitu, kemana aja justru dianggap ketinggalan zaman kalau kita nggak ikut-ikutan terlibat di dalam cinta terlarang ini, seperti itu. Bahkan waktu saya sebelum nikah, ada seorang yang biasa main perempuan, dia berkata kepada saya begini, kamu tuh harus coba dulu sebelum nikah, katanya. Maksudnya coba banyak orang supaya kamu nikah nggak penasaran lagi, gitu kan. Saya pikir ada benernya juga. Waktu itu saya belum menikah, selamatnya saya tidak mencoba dulu, gitu kan. Kenapa? Kalau saya mencoba, saya nggak bisa mempersembahkan yang terbaik buat istri saya. Karena persembahan yang terbaik itu maksudnya kalau kita laki-laki keperjakaan, kalau wanita kan kegadisan, itu harus diberikan kepada pasangan yang sudah disahkan oleh Tuhan, gitu loh. Bukan main coba-coba. Dan itu bukan untuk coba-coba yang harus kita ngerti. Itu bukan untuk kita apa sih rasanya coba-coba testing, nggak ada. Tapi kebanyakan yang saya temukan di lapangan, orang melakukan cinta terlarang karena kekosongan dalam hati ini. Banyak sekali kisah-kisah yang saya lihat. Bahkan dia dengan orang yang jauh lebih jelek dari pasangannya mungkin, gitu ya. Misalkan seorang wanita berhubungan dengan seorang prianya itu jauh lebih jelek dari pasangannya, maksudnya, tapi kok bisa jatuh cinta, gitu kan ya. Padahal pasangannya jauh lebih ganteng, gitu kan, atau demikian pula sebaliknya. Kenapa bisa jatuh cinta? Karena kekosongan dalam hati. Ada tabung cinta dalam rumah tangganya, keharmonisan rumah tangga yang kurang baik, sehingga begitu ada pihak lain yang masuk, dia mudah sekali untuk terlibat dalam cinta terlarang. Nah, ini mau tanya, ini betul apa enggak? Katanya di luar sana kalau selingkuh tuh indah dan kayak apalagi terlibat cinta terlarang rasanya nikmat, ada kenikmatan. Itu betul nggak sih Pak Susilo? Kelihatannya mungkin nikmat sesaat, iya. Mungkin kelihatannya kayak penuh dengan tantangan gitu ya, memacu adrenalin, bikin penasaran gitu. Nah, itu kenapa sih kok bisa sampai ada mengalami perasaan-perasaan yang seperti itu? Ternyata kalau dari sisi psikologis gitu ya, itu ternyata larangan dari orang lain itu seringkali menjadi tantangan bagi seseorang gitu. Ketika dilarang, orang tersebut jadi merasa kebebasannya direnggut. Ketika kebebasannya direnggut, dia seperti ada tantangan untuk bagaimana caranya dia merebut kembali kebebasan itu gitu. Jadi sebenarnya yang membuat dia kelihatannya indah itu adalah tantangan untuk merebut kembali kebebasannya itu. Nah, bagaimana dia cara berusaha untuk merebut kembali kebebasannya, dengan cara dia menunjukkan cinta kepada selingkuhannya ini gitu. Semakin dia menunjukkan cinta kepada selingkuhannya, tanpa dia sadari dia sedang memupuk cinta, tetapi dengan pasangan yang salah, bukan dengan pasangan yang sebenarnya, bukan dengan pasangan yang seharusnya gitu. Jadi ketika cinta itu semakin dipupuk, tentu saja cinta itu akan semakin berkembang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya prosesnya seperti itu gitu kalau dari segi psikologis. Ya. Kalau orang berkata bahwa selingkuh itu indah, selingan indah, keluarga utuh gitu ya. Saya mau katakan selingan indah, keluarga runtuh. Kenapa tidak ada orang yang selingkuh itu? Mungkin mereka berkata enak kok, tantangan dan segala macam. Tapi mana ada sesuatu yang enak yang dilakukan dengan hati yang tidak tenang. Betul. Kalau orang selingkuh kan pasti ada rasa bersalah. Apalagi kita ini kan orang beragama, pasti ngerasa berdosa kepada Tuhan, ngerasa bersalah kepada istri dan anak-anak kita, gitu kan. Belum lagi takut ketahuan sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin kalau lihat, aduh, orang akan bilang apa ya tentang saya. Dan banyak orang tidak berpikir efek atau akibat yang akan ditimbulkan. Contohnya, kalau suami istri, laki-laki selingkuh gitu ya, dia kan punya anak. Anaknya ini melihat teladan papanya ini. Dan itu akan ngikut terus. Ingat loh, waktu seseorang selingkuh, itu akibatnya bukan hanya ditanggung, misalkan si A selingkuh, akibatnya bukan hanya ditanggung si A, tapi istri dan anaknya itu kena semua. Karena istrinya nggak, papaku selingkuh tuh. Apalagi kalau terjadi pertengkaran dalam rumah tangga di depan anak, saling pukul dan segala macam. Akhirnya istri tidak menghormati suami, suami tidak menghormati istri, itu secara psikologis pertumbuhan dalam anak itu sangat terganggu, Pak ya. Sangat nggak bagus. Dan bisa terpengaruh gitu, Pak ya. Sangat terpengaruh dalam rumah tangganya nanti, dalam kehidupannya sehari-hari sangat terpengaruh. Makanya kenapa tema ini kita angkat, supaya kita memutuskan ini loh. Jangan sampai ada generasi-generasi yang di bawah kita lagi yang terlibat. Mungkin mereka nggak mau, tapi kenapa mereka terdorong? Karena mereka lihat tanpa mereka sadari nilai-nilai yang turunkan salah. Papaku selingkuh baik-baik saja tuh, nggak apa-apa, gitu kan? Seakan-akan begitu. Padahal apa yang dia alami terjadi kegoncangan dalam jiwa sebenarnya minimal. Dan yang herannya saya temukan di lapangan, kebanyakan, apakah semua saya tidak tahu,
Tapi kebanyakan orang yang selingkuh cepat atau lambat ekonominya akan menurun dan bahkan bisa hancur. Itu yang saya lihat di lapangan. Kalau orang itu tidak segera sadar dan segera berbalik, bertobat maksudnya, ekonominya itu akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dan tidak hanya ekonominya saja, survei juga membuktikan anak-anaknya biasanya juga akan menjadi korban seperti yang Pak Susilo katakan. Mungkin bahkan sebelum mereka berumah tangga, kalau tadi Pak Susilo menjelaskan ketika sudah menginjak rumah tangga gitu ya, bahwa anak-anak ini akan mengikuti teladan dari orang tuanya. Orang tua yang tidak setia, otomatis anaknya juga akan sulit untuk menjadi orang yang setia. Kemudian sebelum mereka berkeluarga, mungkin mereka akan terlibat kepada kecanduan dari hal-hal yang negatif, merokok, narkoba, pornografi, tindakan-tindakan asusila dan lain sebagainya. Begitu banyak kejahatan-kejahatan yang bisa terjadi kalau kita temui di lingkungan kita bahkan sehari-hari. Ketika dirunut, ternyata dicari akar permasalahannya dari mana. Itu simpel. Ternyata dilihat, oh ternyata ada kehancuran yang diakibatkan oleh luka batin. Yang luka batin itu disebabkan karena orang tuanya. Oleh karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi yuk mari, saya sih cuma mau mengajak bagi para orang tua, jadilah teladan yang benar. Jangan sampai kita nih tanpa kita sadari, kita bukan meninggalkan warisan yang baik gitu ya. Jangankan meninggalkan warisan yang baik, warisan yang terbaik bukanlah harta benda, bukanlah kekayaan, tetapi warisan yang baik adalah teladan hidup. Bagaimana kita bisa menjadi panutan bagi anak-anak kita, bagaimana kita bisa menjadi contoh hidup benar yang hidup. Hidup benar yang benar-benar hidup gitu loh, bukan sebagai wacana. Karena seringkali orang berkata, oh hidup benar itu hanya teori. Karena kenyataannya aku lihat di rumah tidak ada yang berbuat benar, tidak ada yang bisa menjawab kebutuhanku. Seperti gitu. Dan saya ingin mengingatkan buat pemirsa begini. Jika Anda memiliki latar belakang orang tua yang broken dan rumah tangga Anda broken, berhentilah mencari kambing hitam menyalahkan orang tua. Betul, ya. Kenapa kadang dengan kita mengerti ilmu perkembangan seperti gini, kita jadinya, ya aku selingkuh karena orang tua aku dulu selingkuh, gitu ya? Wajar dan segala macam. Padahal orang mau selingkuh atau tidak itu keputusan masing-masing. Ya. Kenapa? Buktinya ada anak yang orang tuanya selingkuh, tapi dia tetap baik. Kenapa? Karena dia menyadari, oh orang tuanya dulu bersalah, dia datang pada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan memulihkan hatinya, memenuhi tabung cintanya, dia bisa membangun rumah tangga dengan sangat baik. Jadi jangan bersembunyi pula. Kami ngangkat tema ini bukan berarti mau akhirnya saudara berkata bahwa wajar normal aku begini, normal keluarga aku broken, keluarga orang tua aku juga broken. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana kita menyadari ini, kita menyadari dan pemulihannya adalah datang pada Tuhan, mengampuni orang tua yang sudah tidak menjadi teladan. Apalagi ada sakit hati, mungkin kita sakit hati sama ayah kita atau sama ibu kita, itu harus mengampuni dulu. Kenapa? Kalau kita nggak mengampuni, bagaimana Tuhan mau mengampuni kita? Kan gitu ya. Mengampuni dan ayo pilih komunitas yang baik, ikuti pembinaan sehingga bergaul dan orang-orang yang keluarganya baik, maka saya yakin Anda akan mengalami kemenangan dalam hal ini. Jadi bukan hanya sekedar ya aku begini ya sudahlah hancur nasibku begini, enggak. Bukan sekedar mencari kambing hitam. Betul. Tetapi bagaimana caranya kita juga bisa berbuat sesuatu untuk mengubah generasi ke depan. Masa depan kita tuh sangat indah. Semuanya tergantung apa yang kita percayai, value apa yang kita punya, reaksi apa yang kita berikan. Sehancur apapun Anda saat ini, jika Anda ingin memberikan reaksi yang benar, Anda percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik buat hidup Anda, maka Anda akan menerima itu. Tapi kalau Anda tidak pernah berpikir lagi bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik, maka Anda akan mengalami kehancuran. Tapi percayalah, banyak sekali kisah orang-orang yang mengalami kehancuran hidup di masa lalu. Tapi waktu mereka percaya kepada Tuhan menyediakan yang terbaik, dan mereka bereaksi yang benar, mereka bergaul dalam komunitas, maka mereka semua dipulihkan. Luar biasa. Lalu kalau misalnya sudah terikat dengan cinta terlarang, mau keluar dari cinta terlarang itu bagaimana sih jalan keluarnya? Jalan keluarnya yang paling pertama perlu ada kesadaran ya. Sadar kalau kita tuh memang kenapa ya aku ada dorongan untuk melakukan cinta terlarang ini begitu kuat gitu. Yang paling penting sekali kita harus menyadari dulu gitu. Kadang-kadang ada orang yang sudah nyadar tapi pura-pura nggak sadar karena menikmati situasi itu gitu. Kondisinya enak kok gitu. Jadi kalau mau keluar, kalau pada malam hari ini Anda merasa bahwa oh ini nggak benar, cinta terlarang ini nggak benar, ayo ambil keputusan sekarang juga, sadari dulu gitu loh bahwa Anda ini sedang melakukan sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, akui
belajarlah untuk mengakui kesalahan itu. Apabila Anda melakukan kesalahan terhadap pasangan, belajarlah untuk terus terang. Meskipun kejujuran itu seringkali pahit, tapi percayalah bahwa awal dari pemulihan adalah keterbukaan. Jadi kalau kita tidak pernah mau terbuka, kita tidak akan pernah pulih. Kita akan selama-lamanya berpura-pura menjadi orang lain. Kita tidak belajar untuk mencintai diri kita sendiri, gitu. Tapi keterbukaan membawa kita untuk menemukan siapa diri kita sejati. Dan orang yang tidak pulih, tidak menerima cinta dari Tuhan, dia tidak akan bisa memberikan cinta sejati kepada orang lain. Betul. Ya. Kemudian belajar untuk merendahkan hati, bahwa kita itu memang melakukan kesalahan dan bersedia untuk menerima masukan. Seperti itu. Ya, ini sudah ada SMS yang masuk dari 8262. Kenapa di zaman sekarang perselingkuhan dan hamil duluan itu menjadi kebiasaan anak-anak zaman sekarang? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya tadi sudah dijelaskan ya, karena luka hati di masa lalu mungkin. Tadi tabung cinta, cintanya yang tidak terpenuhi. Karena waktu berumah tangga tidak mengerti bahasa kasih dari pasangannya, tidak mengerti tipe kepribadian dan segala macam. Karena memupuk cinta pun harus tahu caranya. Kita nggak bisa pupuknya langsung kasih yang banyak, mati tanamannya gitu kan ya. Jadi harus tahu segala sesuatunya itu tepat. Nah, itu penyebabnya. Dan kalau misalkan Anda mungkin bingung kenapa ya banyak orang, ya itulah dunia. Makanya kita nggak bisa mengatur orang lain, kita nggak bisa paksa orang lain untuk pasti pulih. Kita nggak bisa paksa orang lain yang berubah gitu, ya, yang mau melakukan cinta terlarang, kamu harus stop dan segala macam. Nggak bisa. Tapi jika ada di antara Anda yang mungkin saat ini melakukan cinta terlarang dan Anda ingin stop, ingin menyadari, ingin bertemu, menyadari kesalahan itu dan Anda ingin dipulihkan, Anda bisa kontak ke New Life. Mungkin kalau jawab lewat SMS kan terbatas sekali ya. Ini mungkin bisa telepon besok pagi, kita bisa ketemu dengan jumpa darat, dengan narasumbernya. Dan semuanya gratis, tidak ada biaya. Baik lewat TV maupun jumpa darat semuanya gratis. Kita benar-benar murni mau menolong saja, berbagi kisah. Anda bisa menemukan dan kisah-kisah orang yang pernah melakukan cinta terlarang juga nanti bisa. Dan bagaimana Anda mengalami pemulihan, apalagi maaf jika ada di antara Anda yang mungkin pekerja malam gitu ya, bukan pekerja malam ya, maksudnya wanita malam gitu ya, atau kupu-kupu malam dan Anda ingin keluar dari sana, hubungi New Life. Kita akan coba bantu Anda dan kita akan bimbing Anda untuk mengalami perubahan hidup dan saya percaya